Oke, Mbak, ini saya belum menyentil terhadap konsep ibuisme yang saat ini mungkin masih membudaya di desa ya. Lek rencanane Mbah Lurah iku lek duwe bojo ya lek esuk nyetrika klambine dinas, isah-isah kan ya. Dadi TPPKK nah iku lho. Iku sudah menjadi wacananya Mbah Lurah. Nah, ini konsep ibuisme. Nah, mungkin ini Mbak bisa dijelaskan konsep-konsep ibuisme yang mungkin nanti bisa disetarakan dengan kondisi saat ini di desa dan juga dimatchkan dengan kebiasaan Kartini pada zaman dulu. Monggo Mbak Dian. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu Mas Zamzuri. Jadi kaitannya tawaran dengan ibuisme yang ditawarkan oleh Kartini itu sesuatu yang seharusnya kita gali ulang. Apa sih tawaran ibuisme yang ditawarkan oleh Kartini? Jangan-jangan kita berprasangka buruk kaitannya dengan konsep ibuisme yang ditawarkan oleh Kartini seperti itu. Jadi tawaran ibuisme yang ditawarkan Kartini itu tidak pernah lepas dari konsep kemitraan yang ditawarkan oleh cara pandang Kartini. Artinya Kartini pada era itu sudah menawarkan konsep resiprokal. Jadi pola kesalingan. Artinya apa? Dalam relasi bermasyarakat, utamanya relasi hubungan ya, itu tidak pernah lepas dari laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, konsep ibuisme di situ itu tidak menciderai atau tidak ingin keluar dari hal-hal yang dimiliki perempuan, yaitu unsur psikologis maupun unsur biologis. Nah, tawaran ibuisme yang ditawarkan oleh Kartini yaitu tawaran pola asah, asih dan asuh. Seperti itu. Sementara pola asah, asih dan asuh ini apa sama sih dengan pola konco wingking? Tidak. Artinya apa? Konsep yang ditawarkan Kartini itu adalah konsep yang di dalamnya itu tetap adanya kesadaran. Jadi seorang perempuan itu harus bisa membedakan mana kodrat dan mana konstruksi sosial. Misalkan, ini saya tidak sedang bicara hal-hal yang tabu ya. Misalnya, kodrat perempuan memiliki payudara. Artinya apa? Dia secara biologis akan menyusui. Sementara misalkan konstruksi sosial itu seperti apa? Menyapu. Menyapu itu bukan kodrat perempuan. Menyapu itu adalah konstruksi sosial yang dikaitkan dengan budaya. Karena apa? Baik laki-laki dan perempuan tidak ada kaitannya dengan kebertubuhannya ketika dia melakukan kegiatan menyapu. Artinya ketika ada waktu luang, baik laki-laki dan perempuan itu menjadi seorang mitra dalam mengerjakan hal-hal yang sekiranya salah satu pasangan tidak bisa seperti itu. Jadi dalam kajian psikologi itu disebutkan bahwa menjadi ibu adalah peristiwa biologis, tapi penghayatan atas keibuan adalah sublimasi psikologis. Artinya apa? Ketika kita menjadi ibu, secara tidak langsung hal-hal biologis dalam kebertubuhan perempuan itu berpengaruh. Misalkan hormon, baik itu perubahan fisik perempuan dan yang lain sebagainya. Kemudian penghayatan atas keibuan itu adalah sublimasi psikologi. Misalkan seorang orang yang merasa seperti ibu, dia mendidik, kemudian dia melakukan penghormatan kepada anak-anaknya, kemudian ini hal-hal semacam ini kan harus disadari bahwa ketika kita menjadi orang tua, kita tidak serta-merta menjadi orang yang secara mendominasi, tapi kita itu tumbuh bersama anak itu loh. Jadi yang mendewasakan orang tua itu kan sebenarnya anak-anak yang tumbuh. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sublimasi psikologi itu adalah kita tumbuh dari hal-hal yang kita sadari. Jadi pola asah, asih dan asuh yang ditawarkan Kartini lewat pola ibuisme itu seperti itu. Jadi kesadaran menjadi ibu itu tidak pernah melepaskan dari sifat-sifat kesadaran. Jadi dia tetap bisa membedakan mana itu kodrat dan mana konstruksi sosial. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti apa yang sampean paparkan sudah dilakukan oleh Mbah Lurah. Soalnya aku pas dolan ning mae ku, Mas wis ngopi durung? Dicamne, ndak ngenteni nyeluk Bu Lurah meng ning endi to ngono. Ndak usah nyeluk langsung cancut tali wondo, langsung ngecamne kopi. Menurut tak yo pas awan-awan lho Mbak, pas poso. Gak apa-apa lah. Sing penting gak nolak rezeki iku lho. Pahala memberi orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang puasa.
Soalnya aku mengposo kan ngomah Mbak Lurah anu wis padha wae lah. Penyesatan ku mau cah. Oke. Kita sampai di dalam ujung kita diskusi ya. Teman-teman yang hadir di sini dan juga ada teman-teman KKN juga dari UIN 1 Tulungagung. Terima kasih yang sudah hadir dan juga ada teman-teman dari Trenggalek, ada Mas Inos ini salah satu penguasa nih grup Canggalek. Lah nek Mas Inos wis gak seru blas. Mas Arfi yang juga sudah hadir, Kak Trigus ini pimretnya Kabar Trenggalek yaitu orangnya di sebelah saya. Kalau dia mendeklarasikan ya mendeklarasikan ahli SEO lah intinya. SEO mbuh iki apa sesuk nah itu. Dan di ini juga ada Pak Nurani ya. Pak Nurani adalah penulis buku juga yang bukunya banyak Soekarno-nya dan juga banyak tentang membahas tentang perempuan. Ini asli Karangan juga tetangga desa. Saya di Sukawetan, Pak Nurani ada di Gedung Sigit di bawah lembah Gunung Sawe. Dan guru saya. Dan guru saya. Iku. Heeh. Gurune kono madhape kene ngono lho. Dadi wis ngono, wis penak olah alik lah. Dadi engko lek nyokehne ning gone Mbah Hime ngono. Oke, mungkin teman-teman ada 3 pertanyaan dari teman-teman mungkin Pak Nurani dan teman-teman lainnya. Monggo. Silahkan Mas Farid. Juragan sablon ini biasanya lek nyablon desainnya kan kudu kesetaraan loh Mas. Ora oleh gambar sing rodok ngono. Iki wis Mas, ayo Mas. Monggo teman-teman 3 penanya. Nanti kita diskusi bareng. Kayaknya kalau di forum kurang leluasa, kita buka di diskusi di luar forum nanti. Oke, monggo Mas. Sapa iki Fami? Bimi. Sebagai lelaki yang tercerahkan malam hari ini, kudu tekok mi. Ayo. Selamat malam Mbak Dian dan kawan-kawan, terutama siapa ya? Ya, Mas Priyo. Mas Priyo. Mbak Farah dimohon duduk. Nggih. Terkait nganu Mbak Farah. Mbak apa Bu iki kenake? Terlepas dari peran Bu Farah di dalam PKK, tentu masyarakat Desa Jejar itu tidak mempunyai kesempatan dan kapasitas yang sama. Saya ingin menanyakan soal bagaimana struktur rumah tangga itu kan sebetulnya sudah terjenderkan, ya. Bagaimana perempuan itu dia ditempatkan di semua bidang terkecuali di ruang paling depan, yaitu adalah ruang tamu, di mana para tamu yang datang dia itu entah dari aspek politik, ekonomis dan sebagainya itu akan tersalurkan di dalam ruang tamu itu, ya. Tapi sayangnya yang berkesempatan untuk mendapatkan akses itu justru hanya laki-laki, kados niku. Apa yang tadi dibilang oleh Mbak Dian bahwa perempuan adalah kaum napa Mbak tadi? Kaum belakang. Kaum subordinasi. Bukan subordinasinya. Ya, benar. Konco wingking. Iya, kados niku. Konco wingking. Jadi perempuan itu dianggap sebagai konco witik, semata-mata hanya dianggap sebagai konco wingking gitu. Dia nggak berhak mendapat akses di dalam ruang ruang tamu itu. Itu ruang tamu itu kalau saya sebut itu juga bisa dijadikan sebagai ruang publik, ya kan? Berlatar belakangnya banyak banget orang yang datang di situ. Kados niku. Nah, untuk terus bagaimana Mbak Farah itu memandang
masyarakat desa Jajar khususnya perempuan, saya menyebutnya perempuan bukan wanita karena wanita di dalam definisi KBBI itu tentu berbeda dengan perempuan. Wanita hanya dianggap sebagai perempuan yang dewasa. Jadi di luar aspek dewasa tadi itu, anak-anak atau mereka yang belum menikah dia tidak bisa disebut sebagai wanita tadi. Yaitu edisi kelima kalau nggak salah ya. Terlepas dari kapasitas dan kesempatan Mbak Farah di dalam PKK, apakah peran perempuan di dalam struktur rumah tadi itu merupakan hal yang sudah lumrah? Terus bagaimana mencoba membawa perempuan ini, perempuan yang dianggap sebagai konco wingking tadi itu bisa istilahnya tercerahkan gitu Bu, kados niku mawon. Makanya tak tanya malih, sebenarnya ada. Yuk, monggo. Nih. Biasa apa? Ya Mas Rigus. Biasanya wartawan sing nekoki Pemret, saya mau Pemret nekoki gitu. Ya oke, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Jajar, Mbah Ime, juga senior Mas Nurani Suwimukti, komisioner dan juga teman-teman yang lain. Dan adik-adik para mahasiswa, di tema malam ini ya, sebenarnya tadi kan wacananya kita sudah ada 1 jam lebih mau ngeluh-ngeluhkan seorang Kartini gitu. Bagaimana pemikirannya dan juga bagaimana hal-hal gagasannya kemudian menjadi dasar-dasar pergerakan yang kita sebut semenjak SD itu, kalau tidak salah emansipasi itu ya Kartini itu ya emansipasi begitu. Cuman melihat dari tema ini forum ini kan harus berkembang, jadi harus ada pikiran kritis kalau ingin berkembang kan. Harus ada dialektika kata Mas Nurani kan gitu kan. Jadi sejak kapan Kartini disangkut pautkan dengan desa? Apakah ketika zaman Kartini hidup itu dia sudah membahas tentang bagaimana desa bergerak, perempuan harus bergerak di desa dan lain-lain? Atau kemunculan desa itu justru jauh-jauh hari setelah Kartini meninggal itu? Itu kritik pertama yang harus kita jawab bareng ini. Ini bukan bukan menakut-nakuti loh di. Dan yang kedua begini. Oke, kita akan mengambil semangat Kartini ini menjadi semangat kaum perempuan untuk berdaya atau mengutarakan kesetaraannya yang kita sebut emansipasi itu. Cuman apakah itu masih relevan sekarang? Gagasan Kartini bahwa wanita itu harus setara dengan lelaki itu kan sudah dijawab oleh negara kita itu di Indonesia kita sendiri. Kalau menurut saya adanya BPD perempuan itu bukan sesuatu yang heroik gitu, karena negara memang mengamanatkan itu. Ya kan, harus ada keterwakilan perempuan untuk BPD itu. Dan juga PKK itu kan memang organisasi untuk perempuan itu. Jadi kalau yang isi lelaki ya malah lucu itu nanti. Jadi gagasan-gagasan Kartini itu memang sudah diimplementasikan oleh negara yang saat ini memang tinggal untuk bagaimana menjalankannya, bukan lagi untuk membahasnya kembali apakah wanita setara atau tidak. Ini sebuah paradoknya ya. Ada di Bali itu adat istiadat yang namanya apa itu? Gitu loh, kalau di video itu lelaki yang diperebutkan perempuan yang ditelanjangi itu kan. Pernah lihat? Lelaki yang diperebutkan perempuan. Ketika saya tunjukkan ke teman-teman, bahkan perempuan, ketika ada lelaki ditelanjangi oleh wanita, itu mereka mengatakan itu lucu. Coba kalau dibalik, lelaki menelanjangi wanita, apakah itu akan menjadi lucu lagi? Lalu saya tanya, apakah emansipasi ini memang sudah mendarah daging bagi kita, atau kita ini masih akan membahas terus terkait kesetaraan wanita itu tadi? Ada nilai-nilai paradok yang saya rasa di Kartini juga muncul. Misalkan Kartini itu mengharamkan poligami, mengharamkan dalam surat yang ditulis buku
Mau dikoreksi Mas Nurani ya. Sebagai senior nanti harus diluruskan kalau adiknya ini salah itu. Misalkan Kartini dalam suratnya yang kemudian dikumpulkan jadi buku dan diterbitkan oleh Belanda jauh-jauh hari setelah Kartini meninggal itu, dia mengharamkan adanya poligami, tapi dia sendiri juga istri keberapa? Ketiga, 4. Artinya saya hanya membayangkan, ini kritik loh ya, nanti dibantah juga boleh kalau jenengan sangat mengidolakan Kartini terus saya mengeluarkan kritik ini. Kartini adalah seorang gadis yang keturunan ningrat yang kemudian dia dipingit dan dia curhat karena dia tidak boleh memilih atas rasa cintanya itu, kemudian curhat kepada temannya yang namanya Stella di Belanda sana, yang kemudian dia tidak melakukan apa-apa, dia pengen mendirikan sekolah pendidikan gitu karena jauh-jauh hari Dewi Kartika sudah mendirikan sekolah istri itu. Jadi Kartini itu menggagas tapi tidak bisa membuktikan. Atau kita bandingkan dengan Cut Nyadin katakanlah. Kalau Kartini ngeluh tapi Mas dengan keluhannya itu dia tetap melakukan apa yang dia keluhkan katakanlah, dijodohkan jadi istri ketiga katakanlah itu. Cut Nyadin malah melawan itu, mengangkat senjata dan melawan. Artinya perlawanan Kartini itu apa? Itu yang ingin saya tawarkan kepada malam ini. Silakan nanti dijawab oleh para materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung ya kan. Kita tampung dulu. Ada Mas Farid sido teko ora iki? Teko ya? Oke, monggo. Mas Miki Mas. Rodok nengahin rek. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya ingin tanyakan itu apa ya? Saya ingin insight dari Mbak Dian. Sebenarnya ini kan berhubung Mbak Dian ini menjadi PPD ya kan sekarang dan statusnya masih lajang. Saya pengen ndak tanya insight saja, mungkin masyarakat kita kan sudah pemikirannya terbuka. Ya kades jumlahnya kan iso kan rapopo. Nah, saya ingin melihat dari sudut pandang Mbak Dian. Maksudnya kan saya itu kemarin kan dari rekan kita GLC Bu Ika itu kan Bu Ika mencalonkan jadi PPD itu kan apa istilahnya ya? Istilahnya apa ya? Dimusuhi kan sampean kan? Karena mungkin yang pertama karena dia itu perempuan dan mungkin di desanya peran Bu Ika itu apa sudah aktif Mas di PKK atau mungkin di Fatayut? Oh enggak tahu. Nah, perjuangan Mbak Dian itu sampai ya terpilih jadi PPD itu seperti apa? Mungkin ini bisa jadi bahan untuk dituliskan ya di bukunya jenengan nantinya kan, ingin mengupas sudut pandang jenengan sebagai wanita yang berada di desa. Mungkin cukup situ saja. Salah satu cara, trik dan intrik untuk mencari nomor WA. Salah satu cara, trik dan tips untuk mencari nomor WA. Ijol-ijolan wae ning mburi engko. Perjuangan untuk ditulis lho, Mbak. Sing nulis karek sapa, Mas Farid apa sampean lho. Wis ngobrol dhewe wae. Oke, monggo Mas Nurani. Yo langsung lah. Yo Mbak Dian rodok gen rodok leren dhisik, senior dhisik lah. Monggo guru. Tenang Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya saya sampai di sini. Acara ini saya apresiasi ya, karena saya kemarin mencoba untuk menginvite Mbah Ime Jajar, saya sepakat dijadikan sebagai desa budaya. Tepuk tangan untuk Jajar. Dan acara diskusi-diskusi semacam ini merupakan bukti bahwa memang harus mulai bangkit ya, karena kebudayaan itu adalah sebenarnya lebih ke kesadaran dan ke pemikiran, meskipun nanti juga ada aspek-aspek material dan produksi yang perlu dijelaskan. Langsung saja
karena Trigus tadi sudah ngomong, saya nggak penak lek ngomong. Ora Gus terkait karo awakmu. Jadi gini teman-teman, karena diskusinya tentang desa, mungkin tadi sudah disinggung oleh Trigus sebenarnya. Relevansi mendiskusikan pemikiran Kartini dengan desa itu apa? Tapi menurut saya ya dua hal yang dalam konteks waktu dan ruang berbeda bisa saja sih disambung-sambungkan gitu ya. Karena kalau kita bicara kebangkitan perempuan, saya sepakat dengan Trigus. Ya sebelum Kartini sebenarnya banyak perempuan yang lebih radikal sebenarnya, mengangkat senjata, berjuang fisik. Tetapi kenapa Kartini menjadi penting? Ini saya ingin menjawab Trigus ini. Ya penting karena tulisan-tulisannya gitu ya. Artinya Kartini hanya menyumbangkan dalam konteks literasi, pemikiran. Tidak lebih dari itu. Dan itu sah-sah saja karena sebuah gerakan perempuan itu memang bertahap. Mungkin juga naik turun gitu ya. Kalau saya boleh memilih siapa atau apa yang paling berpengaruh dalam gerakan perempuan di Indonesia, ya saya tidak bisa menjawab satu orang atau dua orang. Karena sejarah itu kan dialektis, berkesinambungan. Artinya apa yang sudah dicapai oleh perempuan sebelumnya, gerakan itu juga akan berkontribusi dan menentukan pemikiran dan gerakan setelahnya. Mungkin kalau tidak ada Kartini yang menulis surat dan diterbitkan di 1904, diedit oleh Sanusi Armin Pane dengan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, mungkin juga tidak akan kemudian muncul kesadaran. Karena sejak buku itu diterbitkan, yang menarik sebenarnya adalah pendidikan ya. Pendidikan yang dilakukan oleh Kartini kan hanya dilakukan terbatas di ranah domestik, di lingkungannya sendiri. Tetapi kemudian ketika itu nyambung dengan politik etis, salah satunya adalah pendidikan gitu ya, program kolonial, itu kan akan menjadi ngetren. Sehingga tahun awal abad 20, 1904, 1906 dan seterusnya, itu kemudian yang paling fenomenal saya pikir kalau bicara pendidikan adalah Dewi Sartika. Karena dia mendirikan Kartini School di berbagai tempat, jumlahnya puluhan. Saya berpikir kalau tidak ada Kartini mungkin tidak akan menginspirasi gerakan lewat pendidikan ini. Terus munculnya organisasi-organisasi 1912. Organisasi pertama dibangun oleh para perempuan dari organisasi Budi Utomo, Putri Mardika, baru muncul Aisyah, Muhammadiyah Gus, dhisik dhewe ternyata, Wanita Susilo. Dan ini kemudian organisasi-organisasi memang awalnya milik laki-laki dan perempuan hanya jadi sayap. Jadi misalnya Aisyah punya Muhammadiyah, Putri Mardika punya Budi Utomo, Jongjong punya sayap perempuan. Baru nanti ada Kongres Perempuan 1928. Nah inilah gerakan pertama kali yang menurut saya secara capaian organisasi maupun capaian kesadaran menjadi masif. Karena apa? Perempuan semuanya dari berbagai organisasi itu kumpul di situ. Tapi sayangnya sekali lagi sama halnya dengan Kartini. Kartini kan sebenarnya aspek literasi, tapi mohon maaf ya kalau ada ibu-ibu PKK, peringatannya lagi-lagi ya sekedar, kalau dalam bahasa bukunya Dian itu sekedar macak-macak karo masak-masak. Ini yang menurut saya tidak ada aspek literasi yang sering kali kita kritik ya. Karena apa? Kalau aspek macak-macak dan masak-masak itu kan sebenarnya yang dibangun adalah konsepsi domestik. Sementara kalau kita bicara Kartini ingin keluar rumah karena dipingit. Kalau kita bicara 1928, semua gerakan perempuan itu mendefinisikan diri sebagai orang-orang yang ingin keluar dari ranah domestik. Mereka membicarakan nasionalisme, mereka mengkritik perkawinan anak, mereka mengkritik perkawinan yang dipaksakan. Dan ada debat yang menarik dan keras tentang poligami antara Siti Sundari dengan Munjidah, dari perempuan Kristen dan perempuan Aisyah waktu itu. Sehingga waktu itu diskusi memanas dan dihentikan. Di titik itu diskusi poligami memang tampaknya tidak, ya harus dihindari memang. Karena apa? Karena kalau kita bicara konsep perempuan itu maju, seharusnya dari berbagai aliran pemikiran ini juga harus bicara. Akhirnya ya ketemunya di nasionalisme dan gerakan-gerakan yang sifatnya membangun
kesadaran produktif. Tadi disinggung juga tentang kata Trigus tadi ironi, paradoks. Memang saya juga melihat seperti itu. Ya enggak apa-apa, tapi artinya Kartini kan secara pemikiran menulis seperti itu, tapi di satu sisi dia tidak bisa melawan tradisi feodalisme. Ya, poligami adalah ciri khas dari masyarakat keraton, masyarakat feodal. Bahkan mungkin kalau kita bicara paradok itu kan sebenarnya terjadi juga pada Soekarno juga. Soekarno coba kalau kita baca bukunya Sarinah, semua tulisannya, semua pemikirannya itu sangat modern, liberal, marxis, semua tokoh kiri kanan dari Eropa dikutip karena buku itu cukup tebal. Mulai Engel, mulai Marx, macam-macam tokoh-tokoh perempuan di Eropa dan di berbagai negara dikutip, dan ujung-ujungnya dia membuat tahapan perempuan yang harus diabdikan kepada nasionalisme. Artinya juga ingin mengeluarkan perempuan dari ranah domestik. Tapi dari sisi praktek juga paradok. Soekarno istrinya 9 gitu kan. Bahkan anak SMA dinikahi yang terakhir itu. Dan orang-orang kemudian melihat Soekarno ini ya tidak feminis dalam konteks praktek, tetapi dalam konteks pemikiran mungkin sangat feminis. Meskipun kita bisa diskusi lebih lanjut tentang hal itu ya. Paradok yang lain mungkin ada juga diskusi. Gerwani misalnya. Gerwani di tahun 50-an itu dikritik oleh berbagai macam organisasi, terutama perwari. Kenapa dikritik? Karena Gerwani ketika tokoh-tokoh awalnya itu juga menolak poligami di kongres perempuan sejak 28, 30-an sampai 40-an. Itu begitu Soekarno menikahi Nyonya Hartini di tahun 54, Gerwani tidak mengkritik. Perempuan-perempuan lain itu pada mengkritik, melayangkan surat. Lah, tapi kenapa kemudian Gerwani justru menjadi organisasi terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota hampir jutaan? Dan Gerwani juga mendapatkan kursi di pemilu 55, sedangkan calon-calon dari perwari tidak mendapatkan kursi sama sekali. Nah, ini saya pikir selain kita bicara hal seperti itu sebagai paradok, saya pikir juga harus saya lihat sebagai strategi taktik. Memang ada kalanya ketika kita mau memperjuangkan sesuatu harus berhadapan dengan satu hal yang tidak bisa kita lawan, tetapi di satu sisi kita juga bisa memenangkan hal lain. Soekarno mungkin oke lah, dia gagal dalam konteks poligami karena dianggap tidak lagi feminis. Tapi dalam konteks lain mungkin dia dianggap berhasil sebagai tokoh nasionalis, anti kolonialisme, dan menjadikannya sebagai tokoh internasional. Kartini mungkin juga seperti itu. Di satu sisi dia menjadi istri kesekian, tetapi dia tetap mewariskan sebuah pemikiran, tulisan yang bisa kita baca sampai sekarang dengan ide-idenya tentang bagaimana posisi perempuan dalam agama, bagaimana pendidikan, bagaimana kesetaraan itu ada. Gerwani juga seperti itu, mungkin mengorbankan idealisme awal tentang isu perempuan tentang poligami yang menurut dia itu elitis ditinggalkan. Dia bergerak pada ranah-ranah yang sifatnya gerakan akar rumput. Bikin kursus-kursus menjahit, bikin pemberantasan buta huruf, diselipi dengan mengajarkan waktu itu ABC Marxisme. Jadi belabak di Parakno ngarep itu mungkin mengajari sesuatu, tapi begitu dibalik itu adalah mengajari Marxisme. Jadi ABC Marxisme diajarkan seperti itu. Dan memang artinya konteks saat itu teori-teori seperti Marxisme itu memang masih tabu juga gitu loh. Tapi Gerwani berhasil menyontekkan sebuah pemikiran melalui taktik-taktik yang kemudian menjadikannya sebagai organisasi yang sangat revolusioner yang dicatat dalam sejarah sebagai organisasi terbesar di Asia, organisasi perempuan. Itu satu. Kedua, sorry rodok dawa ya. Dalam konteks desa kemudian apa yang harus kita cari? Memang seakan-akan tidak nyambung ya, tapi kalau kita lihat secara runtut ya saya pikir nyambung-nyambung saja. Artinya semangat-semangat yang ada mulai Kartini, mulai Mahalayati, mulai Dewi Sima, mulai Cut Nyadin, semangat kesetaraan, semangat perjuangan, dan semangat kerakyatan itu bisa kita bawa ke desa. Meskipun lokus ruang waktunya beda, tapi semangatnya itu ada. Nah, untuk konteks desa, diskusinya bukan lagi soal struktur atau regulasi. Saya sepakat.
negara sudah punya regulasi yang sangat pro gender, kesetaraan. Apapun, mulai undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004 sudah ada. Tapi di bawah tidak jalan. Sudah ada pelindungan anak, pelindungan perempuan, kuota 30% dan lain-lain. Kenapa enggak jalan? Nah, ini menarik untuk dibahas. Menurut saya, Indonesia ini bukan hanya menghadapi struktur atau regulasi saja, tapi yang kita hadapi ini adalah warisan kesadaran yang masih sangat feodal, masih sangat patriarkal. Meskipun kita memproduksi sebuah teks-teks modern sekalipun, entah itu Undang-Undang Desa nomor 6 2014, Undang-Undang HAM nomor 3 tahun 99, Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, ternyata yang terjadi di desa sekarang, mohon maaf Mbak Hime ya masih belum berjalan. Apa bias gender itu sangat kuat. Kalau ngomong PKK misalnya, mohon maaf, itu kan warisan ibuisme negara Orde Baru. Nah, di Jajar lumayan PKK-nya hadir, artinya mau berdialog dengan masyarakat, ada transformasi, ada nilai-nilai yang nanti didialogkan, sehingga PKK-nya mungkin akan mendengar suara-suara kritis dari masyarakat. Di desa-desa lain tidak terjadi seperti itu. Jadi meskipun undang-undang sudah menjamin posisi perempuan itu dijamin, tapi kenapa tidak dapat diisi? Di Eropa misalnya, di Islandia dari 63 anggota parlemen, 33-nya itu adalah perempuan, 50% lebih. Kemarin yang menarik ada Jacinda Ardern, PM Perdana Menteri New Zealand, yang merupakan, kalau menurut saya sih mendobrak tradisi ya, karena dia membawa bayi di dalam pertemuan di PBB, dan ini viral karena apa? Itu pertama kali seorang perempuan bisa menyusui bayi dan sambil bersidang. Sementara di Inggris dan Jerman itu membawa bayi di dalam rapat masih diusir. Nah, ini menarik. Artinya tadi kan ada pertanyaan semacam itu ya, antara posisi domestik dengan publik menurut saya harus cair. Ya alhamdulillah di Indonesia sudah ada ruang laktasi. Di desa juga sudah ada nggih Bu nggih. Di kecamatan, di kantor-kantor saya lihat itu ada. Di alun-alun bahkan ada ruang laktasi. Meskipun kemarin malam saya lihat tulisannya ruang laktasi tapi jerone kok ketoknya ora enek fasilitasnya, mungkin belum gitu ya. Beneran nih, kemarin saya ke sana. Nah, ini sebenarnya ingin mencairkan bahwa trennya sekarang selain dibawa oleh Jacinda Ardern, saya kemarin mendapatkan buku menarik berbahasa Inggris dari, mohon maaf, Bu Novita, karena kami sedang lagi proyek nulis ya. Ada buku judulnya Lean In. Lean In itu kalau diartikan ayo kita rebut, perempuan itu diajak ayo merebut posisi. Ditulis oleh Sheryl Sandberg, itu adalah wakilnya Mark Zuckerberg. Jadi dia tokoh wanita terkenal papan atas di Facebook. Nah, dia mewacanakan seperti itu juga ternyata. Jadi kalau kita melihat posisi perempuan di luar rumah, baik di ranah politik sosial maupun di kantor atau di ranah karir, mari kita lihat dari cara pandang perempuan. Yo, ada tempat menyusui. Kalau perempuan nangis itu juga jangan diejek, karena menurut dia perempuan itu butuh apa, perasaannya itu justru harus dihargai. Laki-laki juga harus menerima itu di rumah. Bahkan dia itu merekomendasikan kepada laki-laki, kita-kita yang suami, jadi nggak apa-apa laki-laki itu merawat anak di rumah, nggak apa-apa. Karena menurut riset malah ketika anak didampingi bapak itu pertumbuhannya akan semakin baik. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini mungkin sulit diterima di kita karena terlanjur ada peran gender gitu ya, yang sudah baku. Menurut saya itu juga jadi pertanyaan beberapa orang yang bahkan sudah menikah. Kalau bagi saya sepakat bahwa beda antara seks dengan gender itu harus kita pahami gitu ya. Artinya nggak masalah saya ngomong anak, saya mencuci, saya menyapu, karena itu konstruk sosial, bukan kodrat. Lek kodrat itu ya menyusui, ya kita nggak bisa menyusui. Laki-laki tidak melahirkan, perempuan melahirkan, itu kodrat. Tapi konstruksi itu bisa dipertukarkan. Nah, yang terakhir teman-teman, mungkin perlu dibahas terkait tentang strategi taktik bagaimana kemudian memasifkan kesadaran gender itu di desa. Karena meskipun undang-undangnya seperti itu,
ada jaminan bahwa ada satu kuota untuk perempuan di BPD, tapi ternyata ya banyak desa-desa yang hanya satu gitu ya. Terus suara-suaranya itu juga belum mencerminkan kepentingan perempuan. Bahkan kalau saya boleh cerita banyak sebenarnya pelecehan-pelecehan saya mendengar dari kader-kader Posyandu di beberapa desa, tapi tabu untuk saya ceritakan. Tenan nih. Bahkan di lembaga kami penyelenggara pemilu misalnya ya, 2020 pilkada waktu itu, sebelum itu 2 komisioner itu dipecat gara-gara 1 orang grepe-grepe staf perempuan di kantor, di sidang DKPP dipecat. 1 orang dipecat karena memacari PPK-nya. Itu terjadi di Surabaya dan Ngawi. Nah, saya kemarin diskusi dengan Mbak Eka Bawaslu provinsi yang perempuan, ada semacam upaya untuk bagaimana menggenderkan di lembaga pemilu juga. Karena memang kenyataannya yo, jangankan ngomong desa, lembaga-lembaga yang sifatnya nasional aja masih seperti itu. Desa yang sangat tempatnya itu jauh dari perkotaan, ide-ide kesetaraan itu sangat minim, ya perlu perjuangan keras. Mungkin yang perlu kita diskusikan itu adalah membuat gerakan bagaimana agar posisi perempuan dan ide-ide kesetaraan perempuan itu bisa masuk di desa. Bagaimana desain kegiatannya, kita lihat aja misalnya peraturan Kementerian Keuangan, apakah program prioritas itu apa saja yang ada di sana. Karena kan program desa kan sudah dikunci dengan program-program dari kementerian. Banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat. Nah, dari kegiatan-kegiatan desain-desain itu apa yang bisa dilakukan untuk program perempuan. Nah, ini mungkin saya tanya kepada Dian ya, selama beberapa bulan atau beberapa tahun menjabat sebagai BPD itu sebenarnya ada apa di Trenggalek yang seringkali dibimtekkan, dorongannya seperti apa? Lalu desamu itu contohnya misalnya atau mendengar dari desa lain, apa yang sudah dilakukan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyatu lek guru ki omongnya dawa, Pak. Oke. Piye? Oke. Terima kasih Pak Nurani yang sudah memaparkan panjang lebar ya. Itu karena memang ya jam terbangnya untuk di perempuan, karena dia juga punya organisasi yang namanya Kipas yang sampai saat ini dia masih menjadi pembinanya. Oke, kita ke pertanyaan, kita lemparkan ke para narasumber di depan. Oke, yang pertama ke Mbak Ovi. Tadi dari Mas Fahmi melemparkan bagaimana peran seorang perempuan di desa itu juga ikut bisa membaur di ranah publik terkait pembahasan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jangan sampai stigma konco wiking yang ada di desa itu hilang begitu. Jadi ini trik mungkin dari tim penggerak PKK, mungkin mengajarkan bagaimana ibu-ibu ataupun hal lain, terobosan-terobosan baru ikut berperan di dalam ruang publik itu seperti ini. Biasanya kita sering melihat forum-forum di desa ya kan. Ketika ada forum desa, ada keterwakilan perempuan, Mbah Lurah sing ngomong iku jawab mekur PPKM, Mbak. Pun Pak kula manut wae. Nah, rata-rata niku yang sering terjadi. Mungkin Mbak Ovi nanti akan membahas bagaimana edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat desa. Gitu ya Mas Fahmi. Jangan sampai PPKM ya itu ya. Oke, monggo. Mas Fahmi. Oke, matur suwun sangat atas pertanyaannya Mas Fahmi. Ngeten untuk sebelumnya. Jadi kalau perempuan itu kenapa toh kok angeleran, maksudnya kalau di rumah atau di ranah publik itu Mbak konco mek didadek deh konco wingking lah. Ngeten. Kurangnya kesadaran dari perempuan akan potensi diri. Jadi beliau itu kita itu sebenarnya sebagai perempuan kan ya kayak yang diaturkan sama Mas Anu, kita itu dua pikiran. Sajane dikongkon melaku banter ki ya iso. Cuma karena kalau di desa itu kon ngajeni wong lanang.
ayo ngajari wong lanang amrih awake iki panggah dadi wong wedok sing duwe unggah-ungguh. Lah ya itu. Intine lek manut ki luwih apik. Wis ibarate mara tuwae lek iso sing manut karo wong lanang aja luwih banter omongane teko wong lanang kan ngoten nggih. Makanya laki-laki juga kurang menghargai kita akhirnya. Jadi jaluke iki diregani tok. Wong kowe wong wedok dadi bojoku ya kudu manut ae. Lah berawal dari situ kan kita mau membuka pikiran perempuan-perempuan ini tadi tuh ya agak sulit. Karena apa? Wis kadung alah mending aku ya tak manut ae karo bojoku tinimbang aku dadi wong wedok sing nggih durhaka. Lah ngoten. Akhirnya karena itu tuh sudah menjadi tradisi. Dadi ki arep mengungkapkan apa-apa ki ya angel mergo sadurunge wis kadung tertekan terus. Jadi lek wong kiki wis kadung kakean ketekan arep mengungkapkan anu alah kok kan ndak ra dirungokne. Lha jatuhnya kalau wis ndak dirungokne no kan alah engko ya mesti aku ngomong ya mubazir ora nek sing reken aku. Lah ngoten. Tapi alhamdulillah maksudnya untuk saat ini itu kan juga pemikiran-pemikiran zaman dulu nggih. Alhamdulillah seperti yang sampun disampaikan Bapak Guru tadi juga kayak ngeten contone kula dapat suami yang kesetaraan gender. Jadi beliau itu lek pas kula ngomong enduk wis di kene umbah-umbah sing diumbah sing di. Walaupun beliau hanya memasukkan itu ke dalam mesin cuci engko jatahe sing mepe aku utawa engko ya dhek sing mepe, itu tuh juga adalah salah satu hal sing apa yo dia itu menghargai saya sebagai perempuan ya aku ki ora meng kudu ning pawon tapi yo nikmatono anumu nikmatono uripmu ibaratnya wis ceklen anakmu aku tak sing nandangi mburi saling gantian. Dan alhamdulillah maksudnya yo ibaratnya ki rezekiku ngono lho dapat suami yang juga pemikirannya terbuka seperti itu. Ibu mertua juga alhamdulillah mendukung seperti itu maksudnya didik putrane ki yo wong wedok ki kudu dibantu, tapi tidak semua orang seperti itu. Makanya itu tadi kalau seumpamanya kita ini disuruh untuk piye to carane membuka pikiran-pikiran itu ben wong-wong ki juga wong wedok ki lek ning gone ranah publik iki lho aku sakjane aku duwe ide iki yo tak ungkapkan. Di PKK ini ada alhamdulillah maksudnya kemarin kalau Covid selama 2 tahun ini kan tidak pernah ada kegiatan apapun nggih. Alhamdulillah untuk tahun ini tuh ada kegiatan seperti sepeda keren dari Bu Novita. Jadi membuka peluang untuk teman-teman seperti saya yang juga masih belajaran dalam PKK nambah wawasan. Ibaratnya orang mek kesetaraan gender tok, bocah disabilitas ki piye ge nyokong. Ayo gatekne bocah disabilitas. Ayo gatekne wong-wong sing kondisine ndak mampu, rentan dan orang nek sing menghidupi. Kayak ngoten niku. Jadi dalam ruang maksudnya dalam kita acara itu digaekne sebuah acara ning ruang seperti ini, wanita-wanita yang biasanya ki mek meneng tok, akhirnya ki saiki iki iso mulai oh iki lho karena aku diberikan kesempatan. Karena saya dipercaya di situ dan saya diberikan kesempatan opo yo membuka pikiran untuk iki loh sakjane semua orang ini sebenarnya diberi kesempatan dan dibukakan lebar ibaratnya luas banget iki loh ayo ngomong ning gone dunia publik ngono ki kok sik angel ngono Mas yo maksudnya kita itu harus ngadakne acara dhisik baru wong ki gelem omong. Dadi ki ora kaya enek acara kita dadi tamu gek langsung aku ngene aku kok duwe pemikiran itu tuh masih sulit maksudnya mergo iku mau izin kadung wis alah ndak lek aku omong kok yo ora direken lah itu tadi baliknya lagi tuh ke ndak direken ndak dirungokne dan kadang perempuan itu lek apa jenenge rodok ngeyel mesti akeh omongnya iki malah koyo dianui sama orang-orang bocahku iki ngene yo bocahku iki ngene jadi kayak pandangannya orang itu masih belum yoro kebuka untuk maksudnya yo menerima namanya menerima apa Mbak menerima pendapat ki sik urung kabeh wong iki iso nampa ngoten kadangnya diomongi wong akeh diomongi mamahku kadang sik ngeyel kan ngoten to Mas ya itu kekurangannya masih di situ jadi insya Allah kalau di desa kita juga akan perlahan-lahan ngadakne
apa ya, setidaknya kita ke rumah-rumah seperti tadi, karena ada sepeda keren jadinya saya kan harus ke rumah-rumah datai satu-satu. Itu tadi setidaknya apa sih sakjane saya mbok butuh nih, apa sih sakjane, walaupun kita tidak bisa memberi tapi setidaknya kita itu ada buka dalan buka nih omongan iku Mas. Oh, aku ki sakjane butuh iki lho ning desa ki sakjane kudune ngene ning aku. Jadi setidaknya kita itu saling mengerti satu sama lain, walaupun nanti juga enek sing kadang iso ngungkapne kuwi, kadang enek mek dibatin tok, heleh andak ngomong karo wong kuwi ya ora dadi apa-apa, maksudnya ndak enek perubahan apa-apa. Sakjane kan ya orang itu pasti mikirnya kan beda-beda, tapi setidaknya kita berusaha dulu. Kalau untuk di ruang publik seperti itu, jadi berusaha ngetok pintu satu-satu, insya Allah ngoten. Ya oke. Jadi masih minim kesadaran Mas ya, mungkin ada sedikit tadi kenapa kok perempuan itu di desa basicnya adalah konco wingking, karena di agama juga mungkin ngugemi agama juga Mas ya, karena di surat An-Nisa, di hadis Tirmidzi semuanya barang siapa yang taat terhadap suaminya jaminannya adalah surga. Abot lek ngomong niku iki wis kena ngono kuwi lek wong desa nggih sendika dawuh ya PPKM. Nah, lek wong lanang nek diomongi ngono sik sendika wayuh Mas ngono. Oke, mungkin ini Mbak Dian tadi pertanyaannya dari Mas Trigus panjang lebar, tapi tadi sudah diberi clue oleh Pak Nurani bagaimana perjalanannya seorang Kartini dan juga Kartini yang lain. Nah, ini pertanyaan dari Mas Trigus, apakah sudah emansipasi itu sudah mendarah daging? Nah, sejak kapan konteks Kartini ini dikaitkan dengan desa? Mungkin itu poin-poinnya ya yang saya ambil dan mungkin agak bisa dijawab panjang lebar. Nanti Mas Priyo biar menyimpulkan dari dua pertanyaan tadi. Oke. Terima kasih. Sebelum saya menginjak pada pertanyaannya Mas Trigus, karena tadi Mas Zamzuri membahas kaitannya dengan dalil, saya kebetulan jurusan saya hukum keluarga Mas. Jadi saya ingin memberi sedikit pandangan bahwa beberapa tafsir itu memang memiliki ketimpangan. Jadi kita yang hari ini belajar ilmu agama, ya meskipun saya jurusannya hukum keluarga Islam ya, bukan Islam, tapi setidaknya saya sedikit memberi, ya Islam aja. Jadi saya sedikit memberi gambaran bahwa beberapa tafsir keagamaan itu disampaikan secara timpang. Jadi ada beberapa tafsir keagamaan itu yang disampaikan itu tidak universal. Jadi sopo sih mbiyen sing nyampaikan, artinya di situ ada motif. Kalau di awal tadi Mas Zamzuri bilang bahwa sejarah itu milik penguasa, maka tafsir-tafsir ini juga ada indikasi bahwa ini juga memiliki motif dari siapa yang mendakwahkan, seperti itu. Jadi perempuan itu kudu cerdas menurutku loh ya. Jadi laki-laki yang cerdas itu akan mendukung perempuan cerdas. Tapi kalau laki-laki yang manipulatif mungkin dia akan sedikit merasa kesaingan ketika perempuannya cerdas, seperti itu. Itu nyinggung dari pertanyaan tafsir tadi. Sekarang saya mau jawab pertanyaannya dari Mas Trigus. Apakah emansipasi ini sudah mendarah daging? Seperti itu ya Mas. Terus sejak kapan emansipasi itu dikaitkan dengan desa? Nah, Kartini dikaitkan dengan desa. Oke. Tadi Mas Nurani sudah banyak memberi pemaparan kaitannya dengan pertanyaan Mas Trigus. Nah, ini adalah bentuk jawaban saya atas interpretasi saya kaitannya dengan pertanyaannya Mas Trigus. Apakah emansipasi itu sudah mendarah daging? Menjadi mendarah daging atau tidak itu berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Artinya apa? Emansipasi sudah diperkenalkan, tapi menjadi budaya atau tidak itu terkait dengan konteks masyarakat di situ. Jadi kalau kita bicara mengenai secara antropologis misalkan, hal-hal berkaitan dengan budaya masyarakat itu akan berkaitan. Jadi di suatu tempat misalkan ada budaya terkait yang itu meminimalisir peran perempuan. Tadi Mas Trigus mencontohkan laki-laki yang dalam satu video ditelanjang ya, Mas Trigus menyampaikan kepada beberapa perempuan itu lucu. Ya mungkin Mas Trigus tanyanya enggak kepada saya. Kalau tanyanya kepada saya akan menjawab saya juga tidak setuju seperti itu. Terus kaitannya dengan kekartinian ya, sebelum menginjak kaitannya Kartini dengan dengan desa. Kartini memang memiliki privilege karena dia adalah salah satu
putri bangsawan meskipun dia adalah seorang anak selir yang kemudian dinikahkan menjadi istri keempat dari bupati juga, ya. Nah, menurut saya setiap kita itu secara tendensi itu memiliki pengalaman masing-masing. Artinya apa? Setiap kita itu memiliki pengalaman dan juga memiliki bara masing-masing. Kebetulan pada era itu yang digugat Kartini adalah ini, feodalisme Jawa, kaitannya dengan ketimpangan kelas, kemudian kaitannya dengan pola-pola poligami dan lain-lain sebagainya. Terus perannya Kartini ki apa sih wong menulis surat aja kok jadi pahlawan nasional seperti itu ya. Lah, kalau kita bicara mengenai kepahlawanan, tentu kita tidak bisa melepaskan dari apa yang disebut dengan sejarah politisasi misalkan. Nyapa sih Kartini sing diangkat ke udu sing lainnya seperti itu. Lek kita bicara gitu, akan berapa banyak misalkan pahlawan-pahlawan yang kita peringati seperti itu. Tapi titik poinnya kan ada setiap kepahlawan itu. Misalkan Kartini yang diangkat adalah emansipasi dan peran apa pendidikan yang dikhususkan kepada perempuan karena pada era itu belum ada. Nah, tugas kita sebenarnya bukan ini ya, mengulang-ulang pamflet setiap tahun. Rasanya setiap tahun ya aku janji hari Kartini, aku wabe kok nggih status hari Kartini. Tugas kita itu sebenarnya bukan mengulang-ulang ini apa pamflet, flyer dan yang lain sebagainya. Tugas kita sebagai manusia adalah merefleksi. Nah, titik refleksi itu adalah kembali kepada diri kita sendiri seperti itu. Jadi, apa sih sing iso kita lakukan berkaca dari Kartini misalnya seperti itu. Lek aku kon milih misalkan, aku yo milih dadi Raja Patni Gayatri, meskipun Gayatri hari ini tidak ada ini jeneng terminal itu jauh sebelum Kartini ada. Tapi kan hari ini kita bicarakan mengenai Kartini. Artinya apa? Kita tidak bisa melakukan logical fallacy karena kita hari yang duduk di sini saya rasa adalah orang-orang yang memiliki cakupan keilmuan seperti itu. Maka konteks-konteks semacam ini harus dibedakan mana titik ruang dan refleksinya. Kalau tadi bicara mengenai apa sih hubungannya Kartini sama desa? Kartini hari itu memang tidak bicara mengenai desa karena skup Kartini lebih luas misalkan meskipun dia di Pingit, dia adalah anak bupati. Tapi kan itu tidak pernah lepas. Wong di pusaran pusaran kadipaten aja seperti itu. Artinya di titik akar rumput masyarakat itu akan sama. Makanya dalam filmnya Hanung itu juga adaptasi dari bukunya. Itu diceritakan piye sih Kartini belajari uang ukir ben iku payu. Itu adalah bentuk-bentuk upaya Kartini agar masyarakat itu tidak hanya mampu menciptakan tapi juga memiliki nilai jual. Piye sih carane memberdayakan perempuan era Kartini ketika berdaya tidak seperti hari ini menulis. Kartini memang yang menulis, tapi perempuan berbudaya pada era Kartini adalah bisa membatik, kemudian bisa memberi penghargaan kepada dirinya sendiri seperti itu. Jadi budaya-budaya semacam itu memiliki zamannya. Jadi setiap zaman itu punya spirit dan punya kepahlawannya masing-masing seperti itu, Mas. Jadi kalau hari ini misalkan Mbah Hime mengambil tema semangat Kartini berkaitan dengan pembangunan desa. Ya itu cuma garis hubung. Apa yang bisa dipelajari atau direfleksikan dari Kartini. Kalau kita bicara Kartini ya dulu dia tidak menyuarakan perempuan seperti itu. Itu mungkin bisa saya lanjut kaitannya dengan BPD apa diganti dulu, Mas? Oke. Ini sedikit cerita ya jadi nih. Oke, makasih ya Mas. Wis ditakoni. Ditanya itu kan artinya memberikan kita ruang bersuara. Ya. Kebetulan saya jadi BPD, ya iki yo kebetulan yo bukan perjuangan karena memang tidak ada lainnya. Jadi ya didukung. Lah, kenapa kemudian didukung dan dipercaya? Karena saya berangkatnya dari aktivis, Mas. Jadi orang-orang itu sudah tahu saya sebagai aktivis sebelum saya menjadi itu. Nah, menurut saya menyortir kata-kata Rendra ya. Perjuangan sesungguhnya adalah mewujudkan kata-kata. Lek kita artinya orang kok jadi opo, tapi setelah jadi itu opo sih yang dilakukan seperti itu. Gitu Mas Trigus ya. Perjuangan sesungguhnya adalah mewujudkan kata-kata. Itu kata Rendra. Kartini hari itu yang bisa diupayakan adalah ini, memang menulis. Karena apa?
dia memiliki teman korespondensi dari orang Belanda yang kebetulan secara garis kekuasaan itu memiliki kedekatan dengan ayahnya. Nah, privilege macam ini tidak diperoleh oleh perempuan di eranya itu. Kartini mendapat privilege semacam itu karena dia memiliki garis kekuasaan tadi. Selain itu dia memiliki wawasan keilmuan. Jadi teman feminis sosialis itu berpikir, oh ternyata di masyarakat jajan saya itu orang itu juga tersadarkan. Dan kebetulan citra itu dicerminkan oleh tulisan-tulisan Kartini. Tuh. Terus saya ingat kata-kata dari Jos Wibisono. Jos Wibisono itu adalah seorang sejarawan Indonesia yang hari ini tuh tinggal di Belanda. Kalau teman-teman sering membincang kaitannya habis gelap terbitlah terang, kalau terjemahan dari Jos Wibisono itu yang secara ideal itu bukan itu, tapi berjuang di kegelapan untuk mencapai terang, seperti itu. Jadi titik poinnya adalah hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Oke, terima kasih. Nah, ini Bung Priyo tadi udah dijawab mateng. Nah, keceplosan aku. Oke. Kemarin itu pada waktu tanggal 21 April pada waktu peringatan Kartini ada hal yang menarik, memang menampar orang-orang yang di situ tahu bahwasanya sejarah Kartini. Nah, ini tersebar foto-foto Kartini memakai jilbab. Nah, ini mungkin itu sudah dicap hoax ya. Mungkin tanggapannya Mas Priyo bagaimana secara akademisi bahwasanya inilah keadaan sekarang di era digitalisasi, hoax-hoax itu terjadi dan itu dibuat pada tahun 2019 berdasarkan penelusurannya dan itu hasil editing dari Photoshop. Nah, itu Mas Priyo mungkin tanggapannya ya apa tentang pergeseran budaya itu digeserkan seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin juga menanggapi apa yang dibicarakan kawan-kawan tadi, seperti Mas Trigos, kemudian Mas Nurani juga, itu sangat asik untuk diperbincangkan karena hal-hal tersebut membuat diskusi pada malam hari ini semakin hangat, karena suasana dingin semakin hangat. Nah, salah satu yang dibicarakan Mas Trigos tadi mengenai apa kaitannya Kartini dengan desa. Nah, itu salah satu kritik dari kegiatan pada malam ini. Tapi nggak apa-apa, dari kritik tersebut kawan-kawan ketika membuat kegiatan lagi itu akan lebih baik lagi ya, karena ada kritik. Nah, saya rasa di tema itu sudah jelas diterangkan bahwasanya semangat Kartini. Nah, yang dibawa di desa itu bukan Kartininya, tapi semangat Kartininya yang dibawa desa itu. Artinya apa? Kenapa harus Kartini yang dibawa ke desa? Kenapa harus semangat Kartini yang dibawa ke desa? Kenapa nggak pahlawan-pahlawan semacam Cut Nyak-Din dan lain-lainnya? Nah, logikanya ketika kita membicarakan Cut Nyak-Din, dia berani berperang, dia berani melawan, dia berani menentang senjata. Nah, lantas edukasi semacam apa yang ingin diberikan kepada masyarakat selain perlawanan, selain dia sosok yang berani. Nah, sosok Kartini ini itu adalah punya gagasan yang mudah diterima di masyarakat. Salah satunya pendidikan, salah satunya mengedukasi tentang pendidikan, bahwasanya perempuan itu setara pendidikannya dengan laki-laki. Nah, kemudian lagi tadi muncul pertanyaan atau kritik tentang apa peran Kartini sehingga dia dianggap sebagai pahlawan. Oke, pada waktu itu peran Kartini belum terlihat jelas. Dia hanya dianggap sebagai seorang yang borjuis, kemudian karena dia punya uang, kemudian dia punya kenalan di si Stella atau siapa itu, si feminis yang di luar Indonesia, akhirnya dia mendirikan sekolahan. Oke, itu waktu itu. Nah, cuma kita lihat saat ini, ketika Kartini membuka sekolah-sekolah semacam itu, membuka pikiran masyarakat dan saat ini diterapkan, ada gak perubahannya? Pasti ada. Salah satunya tadi peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah itu juga mengambil beberapa contoh dari gagasan dari Kartini sendiri. Nah, di mana-mana ada ruang untuk menyusui, kemudian di desa juga, di alun-alun juga. Itu salah satu hasil, salah satu poin yang bisa diambil. Kemudian mengenai yang dikatakan oleh Mas Samsuri tadi mengenai apa ya? Pembelokan sejarah. Nah, editing foto. Nah, saya rasa ini bagi saya agak sulit untuk menjawabnya karena kalau saya salah menjawabnya itu pasti juga meleset. Cuma bagi saya itu adalah kreasi seseorang. Tapi kalau memainkan foto pahlawan itu jelas banyak orang yang mencamnya. Entah kalau
dasar hukumnya apa saya belum tahu, tapi pasti ada orang yang mengecamnya. Resikonya seperti itu dan dikabarkan hoax. Nah, kalau sudah sampai hoax, pasti ada dasar hukumnya yang membuat si orang pengedit tadi kalau sudah masuk hoax akan dipidanakan. Itu ada dasar hukumnya. Cuma kalau bagus atau tidaknya, kalau bagi saya sendiri, ya janganlah. Kita ambil yang kalau Kartini semacam itu ya itu aja, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dia. Nah, satu hal yang menarik lagi, seperti sebelum acara ini dimulai, saya sempat ngobrol sama kawan-kawan bahwasanya saya menganggap bahwasanya diskusi tentang emansipasi perempuan, emansipasi wanita, emansipasi dan lain-lainnya itu sangat memuakkan bagi saya. Itu sangat memuakkan. Kenapa memuakkan? Karena ketika kita sering-sering berdiskusi dengan hal itu, kemudian melebih-lebihkan perempuan, lebih mengunggul-unggulkan perempuan, itu sudah jelas bahwasanya kita mengamini bahwasanya dulunya perempuan itu didiskriminasi. Perempuan itu adalah orang yang ditindas. Nah, secara tidak sadar kita mengamini hal tersebut. Nah, maka dari itu kita hindari hal semacam itu. Oke, kita tidak sewajarnya saja. Kalau bersama perempuan, laki-laki, oke kita setara. Gak usah membeda-bedakannya seperti itu. Itu Mas Samsuri. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih, Mas Brio. Mungkin Oke. Oh iya. Mas Trigus ada tambahan atau mungkin pertanyaan? Mas Nik minta bantuannya. Terima kasih atas tanggapannya Mas Nurani yang memberikan pencerahan, tapi ada beberapa hal yang patut digarisbawahi sebenarnya. Aku ngejak war gitu Mas. Bukan ngejak war, tapi ada hal yang memang harus kita pertukarkan pikiran ini supaya kita memiliki kesimpulan dari kita berkumpul di sini sehingga pulang tidak harus habis habis gelap terbelah terang, tapi habis diskusi terbitlah pencerahan gitu, terbitlah gagasan-gagasan yang mula. Kalau membahas emansipasi dan lain-lain, jauh-jauh hari saya memunculkan dialek lagi untuk sangut tidur aja ya. Kalau kita melihat sejarah klausul bahwa Kartini itu kan sempat adalah muridnya Soleh Darat ya, Yai Haji Soleh Darat. Yang dia juga pernah bertemu dengan Kyai Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah itu, dengan Hasyim Asy'ari juga yang pendiri NU itu. Dan Kartini ini merefleksikan bahwa pikirannya perempuan harus setara itu, kita pikirkan apakah dia memang memikirkan itu karena dia telah dipingit dan telah dipaksa untuk melakukan adat-adat istiadatnya, atau dia dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Islam. Karena pada waktu itu Kartini memunculkan gagasan bahwa Al-Quran itu harus diterjemahkan ke bahasanya masing-masing, sedangkan yang lain tidak boleh itu di kiai-kiai dulu itu, karena saking sucinya, menganggap saking sucinya nggak boleh diterjemahkan. Tapi pada waktu itu Kartini kan meminta itu kepada gurunya, Kalau ngomong soal emansipasi wanita dan setarakan, saya tidak sepakat juga bahwa karena posisi perempuan di mata Islam pun lebih tinggi dari lelaki. Ketika Rasul ditanya siapa yang paling dihormati itu, ibu. Tanya lagi ibu. Baru siapa? Bapak. Bahwa posisi perempuan itu sebenarnya tidak bisa disamaratakan. Kalau dulu zaman jahiliyah bayi perempuan dikubur hidup-hidup, Islam hadir baru diangkat kemuliaan perempuan. Jadinya perempuan mendapatkan kemuliaan. Emansipasi belajar dari situ. Apakah pikiran Kartini pada waktu itu terinspirasi dari kisah-kisah Islam, sejarah-sejarah Islam, atau dia memikirkan hasil sendirinya atas karena dia dipingit itu tadi? Teringat karena aku tidak demen dikarenain, terus dia kemudian curhat kepada yang lain. Jadi itu emansipasi, yakin perempuan mau disamaratakan dengan lelaki itu. Sedangkan ketika perempuan muslim pun menurut Rasulullah harus dihormati lebih banyak 3 kali daripada lelaki. Perspektif ini harus dihadirkan loh ya dalam konteks perdiskusian secara ini. Terus Mas Rani menyebut bahwa iki lek dipecah neneng grup itu mesti seru gitu. Bahwa poligami adalah produk-produk feodalisme, itu ya nggak benar juga. Sejarahnya nggak kayak gitu juga gitu. Ini tapi konteks yang
sudah lama kita perdebatkan tapi juga nggak nemu-nemu karena kita meyakini sesuatu. Dan paling penting dari sini adalah menurut penjelasannya si Mbak Dian, Ibu itu dan Mas Priyo gitu, katakanlah membicarakan tentang BPD. Saya masih ingat ketika di Trenggalek belum ada perda BPD, yang kemudian ada saya dan beberapa teman yang kemudian mendatangi DPR untuk kemudian menyuruh atau merekomendasikan untuk segera membuat yang namanya perda tentang BPD dan juga perda tentang perbub tentang BPD gitu. Jadi kalau memang perjuangan sebenarnya adalah apa Mbak Dian katamu tadi? Perjuangan sebenarnya itu apa? Merealisasikan kata-kata ya harus direalisasikan. Makanya ini harus direalisasikan bagaimana misalkan Mbah Ime berbicara tentang emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ini kan ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari, katakanlah. Perempuan itu kalau malam bisa enggak kira-kira rapat malam itu? Rata-rata. Lebih enak mana lang-lengnya perempuan dan lelaki? Itu dalam konteks pembahasan dulu ketika kesetaraan itu dibahas itu. Ya, Amel masih jomblo katakanlah, masih belum menikah. Katakanlah dikatakan Mbak Dian tadi loh, saya ini bersekolah di jurusan keluarga Islam loh ya. Teori kita ini sudah ngamalkan gitu loh. Kita sudah berkeluarga gitu kan. Itu ya, jadi ada pikiran, konstruksi pikiran semacam itu yang kalau ini adalah niatnya mahasiswa harus dipikirkan sampai ke sana supaya kita apa? Tidak hanya terjebak pada sosok sebuah Kartini tapi memang semangatnya. Saya sepakat, Kartini tidak ada sangkut pautnya dengan pembangunan desa karena desa pada waktu juga belum ada. Itu kan? Belum ada. Adanya masih masyarakat yang apa ya, yang urung terbentuk lah sub-sub sektor seperti. Tapi kalau Mas Nurani menjawab semangat Kartini adalah berada dalam literasi itu oke, karena literasi menurut para pakar bahwa tulisan itu kita itu ilmu itu semacam kambing gitu, dan tulisan itu adalah yang mengikat kambing itu supaya ndak hilang, ndak liar dan lain-lain. Maka kalau dikatakan Kartini meninggalkan buah produk yang tidak bisa dilakukan oleh Cut Nyadin mengangkat perang ketika penjajahan sudah habis, maka perangnya sudah tidak berjalan dan sekarang konteksnya bukan perang, maka Kartini melintasi zaman itu gagasannya tetap menjadi gagasan-gagasan yang memicu perempuan untuk menyadarkan emansipasi itu. Hidup perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Nurani inti. Oke. Terima kasih Mas Trigus sudah memberi kehangatan selain kopi di dalam diskusi ini. Dipertegas juga bahwasanya kesetaraan wanita itu sudah ada pada zaman Nabi dan itu diunggulkan. Karena apa? Sejak zaman Nabi ibu itu adalah 3 kali disebutkan, baru bapak. Nah, ini sudah jelas bagaimana kita nanti implementasi di bawah ya. Salah satunya kita mulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari Jajar. Mungkin Mbah Lurah hari ini memberikan sebuah diskusi, besok itu akan menjadi sebuah gagasan yang bisa dipraktekkan di Desa Jajar. Walaupun saat ini sudah berjalan tentang kesetaraan gender di Desa Jajar, bagaimana dia membangun desa yang sudah tertaung dalam RPJM Desnya, yang sudah tertaung dalam RKP Desnya, mungkin sudah tertaung dalam sebuah Perdesnya. Ini salah satu ikhtiar Kades Jajar ya kan, untuk mewujudkan kesetaraan gender. Nah, untuk terakhir kalinya, karena tadi Mbah Lurah di pamfletnya ada keynote speaker, jadi keynote speaker kalau diskusinya Zamzuri saya kasih belakang karena plus dongani pisan. Dan juga apa sih Mbah nanti bisa diolah bagaimana perjalanan-perjalanan di Desa Jajar, perjuangan-perjuangan di Desa Jajar yang nantinya bisa diimplementasikan di dalam emansipasi Kartini pada malam hari ini. Monggo Mbah Kades, Mbah Imem Mukaryanto Edi, saya persilahkan untuk keynote speaker dan close speaker pada diskusi malam hari ini. Monggo Mbah. Terima kasih atas waktunya. Ini saya sebagai penutup Mas. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini. Mas Nurani, Bapak guru kita dalam hal
ngomongin sejarah ya, dan seterusnya. Ada Mas Trigus, saya bangga sekali malam hari ini Ketua Pemuda Muhammadiyah Purun Rawuh ning acara kelas desa niki. Mas iki mikir untuk rene anu bisa Mas gen untuk krungu ngono. Kemudian juga para pembicara-pembicara yang hebat malam hari ini bisa rawuh, Mbak Dian, saya ucapkan terima kasih banget telah memberikan inspirasi, pemikiran-pemikiran kepada kepada teman-teman para penggerak dari berbagai wilayah. Ini nanti karena ini didokumentasikan biar nanti bisa kemudian menjadikan video yang bisa diputar buat masyarakat Jajar juga. Termasuk spirit yang sudah disampaikan sejarahnya oleh Mas Priyo. Semuanya, Mas Farid dan teman-teman semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu, yang jelas saya menyampaikan terima kasih atas rawuhnya malam hari ini. Tidak lupa juga sahabat Deki, Mbak Diah yang juga sampai rampung nanti ngikutin acara ini. Yang jelas acara ini tidak hanya sekali ini kita laksanakan, harapan kami ada pendalaman-pendalaman pada session-session berikutnya nanti. Tidak enak kalau tadi Pak Nurani sudah salam, saya mengucapkan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya malu kalau sampai kalah fasih dengan Pak Nurani ini. Kalau saya sudah lurah, kalau dia calon. Apa yang perlu saya sampaikan malam hari ini kayaknya sudah jelas semua. Pak Nurani sudah dalam. Apa yang disampaikan tadi Ibu PKK kayaknya sudah mewakili saya lah. Ini saya malu ini karena didengarkan oleh warga kami kalau ini yang jelas Jajar saya mengupayakan untuk membuka ruang keterbukaan publik khususnya juga buat perempuan. Alhamdulillah pada periode kami ini atas juga dorongan kami juga BPD kita sudah 45% lah. Jadi 4 laki-laki 3 perempuan ini kan sudah, iya kan? Ini dan pos-pos lain termasuk BUMDes ini coba saya angkat perempuan, di bidang-bidang lain juga banyak perempuan saya libatkan. Dalam hal pemilu kemarin perempuan jadikan ketua KPPS gitu kan, dan mayoritas juga perempuan. Ya Pak Cari nggih. Jadi ini artinya apa? Saya berupaya meskipun langkah-langkah keterbukaan ini harus dibarengi dengan pemberdayaan. Pemberkuasaan dalam artian memberikan kesadaran. Karena selama ini karena konstruksi sosial yang mengatakan dan menempatkan wanita sebagai konco wingking ini sudah terlalu dalam di masyarakat kita, maka dari itu bentuk-bentuk pendampingan, pemberdayaan bukan hanya di tingkat pemerintah, tetapi teman-teman aktivis siapapun yang ada di Fatayat, yang ada di Muslimat, kalau di Jajar ada IPPNU, Ibnu Ansor, semua harus bergerak bersama-sama dalam rangka menyadari bahwa perempuan punya hak yang sama. Kalau Trigus tadi sudah mengutip-ngutip ayat, mengutip-ngutip hadis tentang perempuan, memang jelas sekali soal agama sudah sangat jelas bahwa perempuan ditempatkan pada posisi yang sejajar. Nah, selain dilebihkan, ditinggikan, diagungkan, perempuan memang punya posisi yang sejajar, kan? Ini nanti Mbak Dian sudah jelas lah, dia juga mendalami tentang hukum keluarga, tentang akhwalus syahsiyah terkait dengan fikih perempuan. Sekali lagi saya sebagai pemerintah desa Jajar, selama ini saya coba termasuk BUMDes ini temanya saya bikin tema BUMDes ramah anak dan perempuan, Mas Rigus. Jadi kalau nanti ruang publik yang lebih luas saya bikinkan di Taman Jajar Gumbrega di Paseban Kumbokarnan. Kalau di sini temanya kita bikin tema BUMDes ramah anak dan perempuan. Jadi yang ngopi di sini nih meskipun ada laki-laki, ini permainan-permainan anak dan juga banyak perempuan. Ini kan, ini kita upayakan upaya kami selama ini untuk menghidupkan ekonomi di desa. Apa yang perlu tak omongnya ya? Kalau tataran wacana sudah disampaikan, sudah jelas lah kenapa Kartini kok bukan Dewi Sartika, bukan tokoh-tokoh yang lain, sangat jelas tadi sudah ditegaskan. Tapi satu hal yang saya kira tidak boleh kita lupakan, Kartini kemudian dicatat dalam sejarah karena beliau meninggalkan tulisan. Kayaknya itu.
Jadi jangan lupa kayak Dian nanti kalau mati pasti akan diingat ini kan. Nurani ini akan diingat. Kalau kuburannya ada, batu nisannya pasti diziarahi lah. Saya yakin ini karena ada penanda paling tidak karya-karya beliau. Sementara kayak saya, kayak Zamsuri yang belum punya karya-karya ini, jangan terlalu berharap nanti kemudian mau dikenang gitu kan. Paling tidak ya lenyap lah dalam sejarah gitu kan. Ini soal lain ini soal lain habis ngomongin anak. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi yang lebih dalam lagi nanti bisa dilaksanakan, dijajar lagi. Saya secara pribadi maupun sebagai pemerintah ingin memberikan ruang publik lah. Kalau teman-teman kesini asal dikasih jajanan apa mau itu monggo kita laksanakan di sini. Saya menegaskan lagi, saya ingat kalau tadi Trigus ngomongin tentang tag agama, kemudian jelaslah kalau Kanjeng Nabi ditanya apa yang paling kamu cintai bagi Rasul gitu kan. Nabi itu mencintai 3 hal. 1 wangi-wangian, 2 wanita, 3 sholat gitu kan. Ini sangat jelas sekali bahwa di balik wanita ini semua sebenarnya ada hal yang sangat urgent di dalam agama, termasuk di dalam hal pencarian spiritual. Di dalam tokoh-tokoh agama termasuk Ibnu Arabi itu menemukan tentang ekstensi Tuhan dalam pahamannya itu melalui perempuan. Malam hari ini saya tambahi teman-teman, jadi kalau dalam ranah pemahaman ketuhanan gitu kan, jadi Tuhan itu dipahami bukan hanya sebagai laki-laki gitu kan. Dia meskipun domirnya dia gua menggunakan nama laki-laki, tetapi beliau atau Tuhan itu memiliki sifat yang di situ mewakili sifat maskulin sekaligus feminin gitu kan. Dia memiliki sifat jalaliyah dan dia punya sifat jamaliyah. Jadi ada sifat kelelakian, keperkasaan yang maha perkasa, yang maha menghukum, yang maha itu kan. Di samping itu Tuhan juga punya sifat kasih sayang, maha ampun dan seterusnya. Nah inilah sebenarnya antara kelelakian dan keperempuanan di dalam sifat ketuhanan ini sebenarnya harusnya termanifestasi di dalam makhluk-makhluknya termasuk kita. Sehingga jiwa sifat kedua ini harus menyatu dalam diri kita. Inilah yang kalau kemudian nanti mau diwedar lebih panjang, yang kemudian menginspirasi kakaknya Kartini yaitu Kartono, itu Sosro Kartono yang kemudian menemukan konsep alif itu sendiri. Rasanya tidak tepat kalau malam hari ini saya akan membahas tentang itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas diskusi tentang Semangat Kartini, meskipun seolah-olah temanya dipaksakan dengan kaitan desa karena Kartini tidak pernah berpikir tentang desa, akan tapi semangatnya Kartini tadi disampaikan oleh Mas Priyo sangat relevan dengan perjuangan perempuan atau emansipasi atau kesetaraan dalam ranah desa. Mungkin itu Mas Yo. Oleh akeh-akeh aku umuk ndak enak karena yang paling penting adalah tadi kata Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Aku ngomong ini wedi lek ditagih gitu kan. Saya takut kalau ditagih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Dian, Mas Priyo, dan juga Mbak Ovi yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini kita sampaikan di dalam forum ini, di dalam forum diskusi ini mampu berimplikasi jika hari ini perjuangan kesejajaran wanita berawal dari Desa Jajar, insya Allah Trenggalek akan baik-baik saja. Ngono lho, Mbak. Jadi ndak meroket, krono lek meroket diwaca komburi tekor ngono lho. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan barokah manfaat ilmu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mas Priyo yang biasanya berkecimpung di Tulungagung, Mbak Dian juga di Tulungagung, juga hadir di Desa Jajar. Mas Trigus, salah satu juga tokoh NGO di Trenggalek, juga sudah hadir. Mas Inos, Mas Arfi, ada Mas Andrianto, tokoh Derrida Trenggalek. Derrida, wacananya Derrida, Mbak.
Falkusku. Terima kasih semuanya, kita sudah menurunkan ego untuk demi kebaikan bersama. Semoga semangat Kartini di bulan April ini terus bergentayangan di setiap tahun dan sepanjang masa. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.